Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata ala qulubil muslimin al-mu'minin wa ja'ala ad-diyafa ala qulubil munafiqin wal kafirin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati dan yang kami muliakan guru kami Gus Ahmad Muhammad Musta'in Nasuha SHMH selaku dosen pembimbing kami dalam mata kuliah Pancasila. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak yang bisa kita rasakan pada hari ini, yaitu nikmat sempat, sehat, dan tak lupa nikmat yang paling utama, nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dan insya Allah kita tunggu syafaatnya yaumil qiyamah kelak. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan menyampaikan tentang Pancasila dalam pandangan Islam. Seperti yang kita ketahui, Pancasila merupakan hitoh bangsa Indonesia, yaitu sebuah landasan berpikir, bertindak, dan berperilaku segenap warga negara. Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia, yang dimana ideologi dan dasar itu lahir dari kesepakatan bersama. Pancasila diakui oleh dunia internasional sebagai ideologi yang demokratis, sebab di dalam Pancasila terdapat nilai-nilai yang universal secara agama, budaya, dan kemanusiaan. Rumusan Pancasila yang komprehensif tidak terlepas dari peran founding father negara kita dalam memikirkan, merenungkan nilai-nilai kemanusiaan yang universal dan agung, serta keberagaman suku, budaya, ras di bangsa Indonesia. Berdasarkan pemikiran tersebut, mereka dapat menyatukan bangsa Indonesia dengan tali pengikat, yaitu Pancasila, sehingga persatuan dan kesatuan tetap terjaga dari zaman ke zaman hingga saat ini. Pancasila secara etimologis yaitu berasal dari Sanskerta, dari India, bahasa kasta Brahmana. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sanskerta perkataan Pancasila memiliki dua macam arti secara leksikal, yaitu panca yang artinya 5, sila yang digunakan vokal i pendek yang artinya batu seni, alas atau dasar. Kata-kata tersebut kemudian dalam bahasa Indonesia, terutama dalam bahasa Jawa, diartikan susila yang memiliki hubungan dengan moralitas. Oleh karena itulah, secara etimologis kata Pancasila yang dimaksudkan adalah istilah Pancasila yang memiliki makna berbatu seni. Dalam buku Sota Soma yang dikarang oleh Buku Tatula, Pancasila ini mempunyai arti 5 kesusilaan atau Pancasila karma, yaitu tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh mencuri, tidak boleh berjiwa dengki, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh mabuk atau minum minuman keras. Para pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pancasila merupakan sebuah refleksi dan falsafah
dan budaya bangsa, termasuk di dalamnya bersumber dan terinspirasi dari nilai-nilai dan ajaran agama yang dianut bangsa Indonesia. Syarat pada 5 asas dasar negara ini akan menguraikan nilai-nilai yang terdapat pada masing-masing sila dan relasinya dengan nilai-nilai ajaran agama, khususnya agama Islam. Bahwasanya agama Islam memandang 5 sila dari ketuhanan yang Maha Esa, yaitu sebagai dasar mengajarkan keesaan Tuhan. Dalam ajaran Islam, ketuhanan yang Maha Esa sering disebut dengan tauhid. Konsep ketuhanan yang Maha Esa ini membentuk satu kesatuan dasar negara Republik Indonesia yang dikenal dengan Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa sebagai landasan spiritual yang direfleksikan dalam bab 11 tentang agama pada pembukaan dan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan, yaitu negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Secara tidak langsung, Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai nilai keislaman yang tinggi yang berhubungan dengan akidah, keyakinan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks inilah agama memberikan kerohanian yang dalam, sedangkan negara menjamin kehidupan keagamaan. Artinya apa? Negara sebagai lembaga publik harus melindungi hak dan kepentingan warganya yang termuat dalam konstitusi, termasuk kebebasan beragama tanpa membeda-bedakan antara penganut yang satu dengan penganut agama yang lain. Di dalam Al-Quran dijelaskan dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan 4. Kemudian di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 163, Quran surat Al-A'raf ayat 59, Quran surat Ali Imran ayat 102, dan Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5. Di dalam Al-Quran, di dalam surat tersebut telah dijelaskan bahwa ketuhanan yang Maha Esa adalah sebuah dasar yang paling utama atau tentang ketauhidan. Para pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab atau al-insaniyah. Kemanusiaan sebagai suatu landasan moral dan etika bangsa yang direfleksikan dalam hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah klaim yang harus dipenuhi demi mempertahankan eksistensi, harkat dan martabat manusia. Hal ini sejalan dengan konsep agama Islam, tepatnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Isra ayat 70 yang memandang manusia sebagai makhluk yang mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih baik dari makhluk-makhluk lain yang di alam semesta ini. Konsep hak-hak insan dalam Islam bisa dirujuk pada konsep Imam Al-Ghazali dan segenap ahli usul fikih dengan apa yang mereka sebut sebagai al-maqasid al-khamsah bagi negara dan bangsa Indonesia, atau yang disebut dengan 5 hak dasar universal. Yang pertama, hifdzun nafas, adalah berhubungan dengan perlindungan jiwa dan tubuh. Kedua, hifdzul aql, berhubungan dengan perlindungan akal. Ketiga, hifdzul din, perlindungan atas agama atau keyakinan. Keempat, hifdzul mal, perlindungan atas harta benda. Dan yang kelima, hifdzul ilm wan nasl, perlindungan atas kehormatan dan keturunan. Dalam sila kedua ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Ya ayyuhan nasu, hai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, sesungguhnya kami telah ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Inna akramakum 'indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Innallaha 'alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 juga dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ism. Wa la tajassasu wa la ya'tab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtum. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan buruk sangka, karena sebagian buruk sangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kekurangan dan kesalahan orang, dan jangan pula mempergunjingkan satu sama lain. Adakah salah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentulah kamu tidak menyukainya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 135, kemudian Quran surat Al-Maidah ayat 8, yang dimana diperintahkan manusia agar berlaku adil. Kemudian sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia atau al-wihdah atau al-ukhuwah. Persatuan menggambarkan konsep menyatunya unsur-unsur yang berbeda dalam konsep satu derap langkah bersama karena memiliki dan ingin mencapai cita-cita yang juga sama. Dalam bahasa Islam disebut dengan jamaah, bergabungnya sejumlah orang yang secara sadar dalam wadah dan pola kebersamaan yang terstruktur dengan visi, misi, dan konsep serta kepemimpinan tertentu untuk mencapai cita-cita dan tujuan bersama, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Ali Imran ayat 103, Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu pada masa bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang menjelaskan bahwa persatuan sebagai landasan sosial bangsa
yang dijabarkan dalam perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Persatuan dan semangat kekeluargaan untuk saling berbagi, saling bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan demi mencapai tujuan mulia ini sejalan dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman juga dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 46. Kemudian dalam hadis riwayat Abu Daud menerangkan bahwa bukanlah golongan kita orang yang menyerukan kepada kesukuan, dan bukan pula dari golongan kita orang yang mati karena membela kesukuan. Dari hadis ini kita dapat menyimpulkan bahwa kita tidak boleh mengelompokkan seseorang, kita harus bersatu menjadi sebuah kesatuan. Kemudian sila keempat yaitu kerakyatan atau ar-ra'iyah. Kerakyatan sebagai prinsip kenegaraan berarti bahwa kepentingan rakyatlah yang harus menjadi sumber inspirasi kebijakan dan langkah-langkah kekuasaan negara. Di samping itu juga suara dan kemaslahatan rakyat harus menjadi acuan tertinggi bagi setiap kebijakan pemerintah dan negara. Dalam merumuskan konsep kebijakan kenegaraan, baik program maupun organisasi, maka musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan prinsip dasar dalam proses pengambilan keputusan di antara pihak yang berkepentingan. Urusan orang banyak diputuskan dengan musyawarah di antara mereka, sejalan dengan konsep Islam di dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 38. Allah berfirman bahwasanya bagi orang-orang yang beriman mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antar mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam tafsir Al-Jilani mengungkapkan bahwa urusan yang dimaksud dalam ayat tersebut bukan urusan tertentu, tetapi urusan umum yang berkaitan dengan kehidupan dunia dan akhirat mereka. Sementara musyawarah yang dilakukan dalam memutuskan suatu perkara itu dilakukan bersama saudara-saudara mereka tanpa sewenang-wenang terhadap pandangan mereka. Oleh karena itulah Pancasila sudah seharusnya menjadi final dan tidak dapat dikabulkan. Masyarakat Indonesia yang tidak secara langsung mengikuti dan menyepakati hal tersebut tinggal mengisi dan menurunkan 5 sila itu ke dalam praktek kehidupan sehari-hari. Dengan musyawarah dapat dipelihara sikap saling pengertian, saling menghargai, dan menumbuhkan tanggung jawab bersama, sehingga demokrasi yang sejati dapat terwujud dengan baik dan nyata. Di samping itu, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemegang amanah kepemimpinan suatu negara wajib hukumnya mengutamakan kesejahteraan rakyat. Dalam kesempatan lain Rasulullah menegaskan bahwa semua kalian adalah pemimpin, semua kalian akan dimintai pertanggungjawaban perihal yang dipimpinnya. Kemudian sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan atau yang disebut dengan al-adalah, bahwasanya memiliki unsur keadilan adalah kesetaraan. Perbedaan suku, ras, budaya tidak boleh menjadi alasan untuk mendiskriminasikan orang lain. Keanekaragaman bahasa, budaya, maupun warna kulit adalah salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadilan sebagai tujuan bersama dalam bernegara. Mengelola negara
dengan prinsip keadilan yang meliputi semua aspek, seperti keadilan hukum, ekonomi, dan sebagainya, yang diikuti dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat, merupakan amanat setiap agama bagi para pemeluknya. Dalam agama Islam diajarkan agar pemimpin negara memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, dan apabila menghukum mereka hendaklah dengan hukuman yang adil. Dalam Quran surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 58, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tuwaddul amanah ila ahliha wa idza hakamtu bainan nas an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basyira. Artinya bahwa sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Para pemirsa yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Pancasila mesti kita hidupkan kembali di berbagai ranah serta bidang kehidupan kita sehari-hari. Pemirsa yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Pancasila mesti kita hidupkan kembali di berbagai ranah serta bidang kehidupan sosial. Tanggung jawab itu diemban oleh siapapun, termasuk butuh peran media. Media elektronik, cetak, dan online kini tidak dimungkini memiliki pengaruh dalam menyebarkan nilai-nilai Pancasila, informasi, bahkan untuk menentukan sikap seseorang. Mendekatkan kembali Pancasila dengan masyarakat menjadi bagian dari ikhtiar untuk menjaga kerukunan, toleransi, kedamaian, kebersamaan, dan persatuan di tengah berbagai kemajemukan bangsa, agama, suku, adat istiadat, budaya, bahasa, dan perbedaan lain. Kita tahu potensi keragaman yang menjadi keniscayaan di negeri ini kadang dijadikan alasan atau pembenaran oleh oknum tertentu atas aksi-aksi yang mereka lakukan, sehingga menimbulkan konflik sosial. Pancasila merupakan falsafah negara yang sudah menjadi sebuah kesepakatan antar pihak dalam negeri. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Indonesia ini terdiri dari ratusan bahasa, ratusan suku, dan berbagai agama atau aliran kepercayaan. Pancasila hadir sebagai falsafah yang mempersatukan semua perbedaan tersebut. Bahwa Pancasila memang bukan syariat, namun nilai-nilai yang tertuang dalam Pancasila ternyata sangat Islami. Mudah-mudahan bangsa Indonesia ini selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemakmuran dan keberkahan sampai akhir zaman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mayidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma fa'alna bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal ba'ya wa syuyufa mukhtalifa wa shada'id wal mihal ma tahra minha wa badan min baladina Indonesia khassa wa min buldani muslimin 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat ini dapat menambah wawasan kita dan keberkahan kita dalam menuntut ilmu. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah wallahu muwaffiq lil muqtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.